judulnya pendampingan tes fisik dan penyusunan program latihan forensic tim Porda Portfolio. Ya, mungkin nanti yang teman-teman dari Polri mengikuti kalau jadi karena dari Polri saya mau ya. Ya nanti. Monggo, semoga ini bermanfaat yang dari sini naik libatkan atau hamstring. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Coach Andri tadi, strength pun lower body kita harus jadi imbang, ada depan belakang, kanan kiri. Jangan sampai yang dilatih quadriceps saja atau paha depan. Hamstringnya kita lupa. Ya, itu bisa resiko cedera ACL. Karena di basketball, softball, voli, cedera ACL itu jadi ini dulu. Sekali kena, ya susah sekali dan butuh waktu yang panjang recovery. Ya. Hamstring itu fungsinya untuk menahan atau memberikan stabilitas di area lutut, terutama ketika ada bergerak perubahan sudut atau berhenti di akselerasi. Jadi akselerasi setelah itu mengurangi speed, itu juga butuh kekuatan besar yang mana hamstring sangat berpengaruh. Nah, kalau hamstring nggak kuat, ACL-nya yang dari tubuh utama yang mana bisa putus kalau kemarin terlalu strength training dibagi lagi. Strength training, nah, nyambung sama yang disampaikan Gus tadi, banyak tahapnya. Yang pertama, body weight resistance training. Artinya apa? Menggunakan berat tubuh kita sendiri. Nah, tanpa kita tahu kualitas gerakan body weight trainingnya, kita harus asesmen dulu lihat. Oh, gerakan squatnya sudah betul atau belum? Ya, gerakan lunges ya, lunges sederhana mungkin, tapi kalau tidak dilakukan dengan benar, maka gerakannya akan salah dan ototnya pun yang aktif berbeda. Lunges begini, lunges begini, pasti akan berbeda. Yang kita harus lakukan adalah gerakannya benar dulu. Dan ini dilatih dalam posisi body weight menggunakan berat tubuh kita sendiri. Baru setelah body weight exercise, body weight training kita sudah bisa lakukan dengan baik, maka harus kita berikan weight training external resistance. Bisa pakai apa? Bisa pakai dumbbell, ya. Bisa pakai karet, soft resistance yang ditunjukkan Coach Andri tadi, pakai karet, bisa pakai plate, bisa pakai bar dan lain sebagainya. Lalu kombinasi circuit training. Nah, otot supaya apa? Supaya kardiovaskularnya tinggal. Semua dilakukan dengan posisi gerakan badan lurus full ke depan, satu naik lagi. Nah ini tapi harus dilakukan melihat situasi, ya. Karena tidak semua bisa langsung melakukan ini. Bisa jangan-jangan belum separuh baru begini, antara badannya turun jadi bebek, ya. Atau baru seperempat, ya, sering terjadi. Nah, tergantung dari kondisinya, hamstringnya bagaimana, sudah siap atau belum. Ya, ada yang sudah mampu, ada yang masih belum. Nah, nanti kita juga ada program latihan di kesananya. Jadi program latihannya bukan langsung, pokoknya latihan gitu terus. Ya, ada step by stepnya. Hamstring mulai dari apa? Bisa dari deadlift, ya, bisa dari single leg, good morning, bisa dari single leg bridge, ya. Belum juga melatih hamstring. Baru setelah itu kita masuk flexibility, ada ankle flexibility. Ya. Ternyata remeh, tapi kalau tidak cepat nggak bisa pengaruh ke item lainnya. Itu mungkin pesan bisa lanjut ke depan. Nah, apa dari flexibility contohnya? Mungkin sambil besok kita mencoba bis ya. Nah, kalau gimana? Besok. Nah, dulu. Kalau siap tapi nanti
Ya, dari kebiasaan latihannya. Masih satu. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi itu menunjukkan mobility ya, atau ruang gerak sendi yang disampaikan Coach Andri tadi. Kita harus juga melatih ROM atau range of motion atau ruang gerak sendi kita semaksimal mungkin, semaksimal batas sendinya. Contoh, harusnya bicep bisa sampai lurus, jangan sampai atletnya dilatih sini udah diangkat. Maksimalkan ROM-nya sehingga kemampuan sendinya seluas-luasnya, terutama cabang olahraga yang dinamis. Sepak bola gerakannya tidak terus. Kalau mobility belum bagus atau mungkin masih kaku punggungnya, pasti akan terbang tinggi. Suruh ngangkat belakang. Nah, jadi itu pentingnya flexibility dalam performa fisik. Jadi flexibility jangan cuma pemanasan pak, flexibility selesai. Justru pemanasan itu bukan hanya flexibility, tapi menyiapkan otot dan sendinya sehingga mampu melaksanakan program latihan inti. Ya. Oke, di sini ada ankle flexibility, upper flexibility, and sit and bridge. Ya, yang klasik. Turun bawah. Sejauh mungkin targetnya 20 cm. 20 cm dari mana? Dari posisi begini. Ada alat ukurnya, sit and bridge. Ya. Kalau tidak nyampe gimana? Minus. Ya, ketambahan minus. Nggak sampai diukur berapa senti minusnya. Nanti akan bisa kita monitor di tes berikutnya. Ada peningkatan atau tidak. Baru kita masuk ke endurance. Tentu kita menggunakan banyak macamnya, tapi kita menggunakan MFT. MFT butuh berapa? Targetnya di level 12 berikan 1. Kenapa di bawah 12 masih belum bagus? Karena dari durasi dan intensitasnya tidak jelas. Intensitas tinggi dan lama. Jika tidak mampu sampai 12, bisa dipastikan di kuarter 2 masuk ke 3 drop. Karena kondisi sudah menurun. Itu adalah tes yang kita akan lakukan besok. Jadi sekali sudah banyak yang mengikuti selesai. Oke, nah single leg squat seperti ini, ya. Dari posisi berdiri, satu kaki maju ke depan, setelah itu turun, deep squat ke bawah. Oke. Naik lagi. Nah, ini satu. Targetnya berapa? 5 kali kanan, 5 kali kiri. Dengan membawa beban 10 kilo. Ya, itu item tes berikut. Ini menunjukkan apa? Nanti kelihatan strength kaki tungkai kanan, strength tungkai kiri, termasuk balancingnya, mobility-nya akan kelihatan. Ya, kanan turun, tapi bebannya makin tinggi. Contoh, tergantung dari tabelnya kebutuhannya seperti apa. Ya. Ya. Nah ini juga contoh tadi kita sekarang masuk ke ini. Nah, jadi tangannya dua tangan bawa beban di depan, angkat termasuk kakinya diangkat ke belakang dan menahan posisi seperti ini 1 menit. Oke, itu seperti yang tegur. Nah, kalau ini rasa twist, ya, rasa twist. Nah, sensitif sama yang rambut begini ya. Ini tadi harus cepat. Tahu akan mungkin sudah melaksanakan noise. Ya. Oke, jadi lurus, balik arah. Setelah itu zigzag.
lurus lagi, baru kembali, sprint sampai ke poin terakhir. Targetnya 15 detik. Di targetnya 15. Dari posisinya, dari posisi berdiri, standing position, shoulder depan dada, push ke depan sejauh mungkin, dan targetnya 8. Oke. Nah ini sekarang item terakhir. Item terakhir masuk dan item yang paling menantang. Item yang paling menantang atau mungkin partnernya. Nah ini contohnya itu step by stepnya latihannya. Dia ada yang pakai berapa derajat. Tapi nanti target tesnya adalah mampu dari posisi depan 90 derajat turun sampai tata air, kembali naik lagi ke atas. Targetnya bisa 1 atau 2 dulu ya. Tapi kalau di level tinggi harusnya bisa 5. Nah, bentuk latihannya bisa macam-macam, mulai dari tadi deadlift, ya single leg vertical, single leg, bisa menggunakan eccentric. Nah turunnya aja dulu, turun dulu, naiknya dibantu dua tangan, turun lagi eccentric, naik lagi, baru nanti naik turun. Bilang siap ya sih? Nah, siapa? Makin siap ini pokoknya. Hamstring step siap, single leg squat siap, yang ini mikir. Besok ini Yokono ini ya. Nah, oke, besok kita ketemu lagi untuk melaksanakan item test ini. Jadi penjelasan ini untuk gambaran umum yang akan kita lakukan besok. Besok sekaligus kita akan mencontohkan gerakannya dan kita akan melaksanakan tesnya. Siap ya? Mungkin itu dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembali lagi ke moderator Mr. Armstrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng dong.